Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal 4, ayat 19-24, yang berbunyi demikian. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku, bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan, bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Saudaraku, sudah menjadi sifat manusia, bahwa manusia pada umumnya, suka menilai sesamanya, berdasarkan apa yang terlihat secara kasat mata. Contoh nyata, ketika kita bertemu dengan orang-orang baru, misalnya relasi bisnis, kesan pertama yang muncul dalam benak kita, adalah penampilan luar orang yang kita temui tersebut. Yang menjadi pusat perhatian kita, adalah kerapiannya dalam berpakaian, perawakan atau bentuk tubuhnya, kebersihannya, bahkan ketampanan atau kecantikannya, kemudian barulah kita menilai sikap dan kualitas orang tersebut. Jujur, kita akui, seringkali kita mengomentari orang lain, karena penampilan fisiknya. Inilah yang menjadi prinsip orang-orang dunia dalam menilai seseorang. Itulah sebabnya, salon-salon kecantikan, kursus-kursus kepribadian, dan juga pusat-pusat kebugaran, diserbu oleh banyak orang. Mereka berlomba-lomba menjaga penampilannya, agar tetap menarik, fresh, dan semakin percaya diri, karena hal itu adalah nilai plus di mata dunia. Mulai dari cara berpakaian saja, orang sudah memikirkannya begitu rupa. Pakaian yang mereka kenakan, bukan sekedar tampak bersih dan rapi, tapi mereka berpikir, bagaimana agar seluruh tatanan luar yang mereka tampilkan itu, bersinergi, berkesesuaian dan berpadu indah. Sebab pakaian yang kita kenakan, acap kali memiliki efek langsung, pada penilaian orang lain terhadap kita. Dan demi menjaga penampilan luarnya pula, seseorang tidak segan-segan mengeluarkan banyak uang bagi penampilannya. Menjaga penampilan luar itu sah-sah saja, baik dan berguna bagi tubuh jasmani kita, tapi jangan sampai hal itu menjadi fokus utama kita. Tuhan tidak mencari penampilan seseorang yang tampak dari luarnya, seperti apa yang telah difirmankannya di dalam kitab Samuel pasal 16, ayat 7 bagian B, yaitu, "Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati."
Lebih daripada itu, Tuhan ingin menemukan penyembah-penyembah benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebagai manusia, tanpa disadari, seringkali kita memperlakukan Tuhan, sama seperti kita memperlakukan manusia. Ibaratnya, Tuhan itu adalah atasan kita di kantor. Untuk membuatnya senang, kita akan selalu berusaha memberikan yang terbaik, supaya dia terkesan. Pemikiran semacam itu, seringkali seolah-olah terlihat benar, tetapi apakah Tuhan layak diperlakukan seperti itu? Dalam menyembah Tuhan, kadang kita sering berlaku seperti itu. Kita selalu berusaha, dan mencoba untuk mengesankannya. Kita akan mereka-reka, bagaimana penyembahan ini akan terlihat bagus, dan mengesankannya, sampai akhirnya, kita terlalu banyak mempersiapkan hal teknis. Kita akan berusaha dengan keras, supaya terlihat bagus. Ketika kita berjuang, dan menekan diri, berusaha mengesankan seseorang, supaya mereka mencintai kita, hal itu akan sangat berbeda, dengan hal yang disebut kemurnian. Padahal, kemurnian itulah, yang Tuhan mau dapatkan dalam setiap penyembahan kita. Tuhan ingin kejujuran dan kebenaran kita, Dia ingin hati dan roh kita, harus benar-benar terhubung. Kita harus menyadari, bahwa tidak peduli apapun itu, Dia itu mengasihi kita. Cintanya benar-benar murni. Dia tidak mengasihi kita karena kita bisa memberikan sesuatu kepadanya, atau melakukan pelayanan baginya. Dia mengasihi kita, karena Allah adalah kasih. Dalam penyembahan, kita harus merubah fokus kita. Kita harus berfokus pada menghabiskan waktu bersamanya, bukan hanya sekedar melakukan sesuatu baginya. Jadilah penyembah-penyembah benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan sekedar menjadi seseorang yang berpenampilan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.